Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Sulawesi Tengah hari ini. Dan pemirsa, kita ketahui bahwa Kabupaten Buol merupakan salah satu wilayah Sulawesi Tengah yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk melawan penyebaran COVID-19 yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Dan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas penerapan PSBB di Kabupaten Buol dan bagaimana informasi sampai dengan hari ini perkembangan COVID-19 di daerah tersebut, kita akan terhubung dengan Bupati Buol, Bapak Amiruddin Rauf, dalam rubrik dialog petang ini melalui aplikasi Zoom. Ya, Assalamualaikum Pak Bupati. Bagaimana perkembangan COVID-19 di wilayah Buol sampai dengan hari ini, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jadi perkembangannya cukup menunjukkan keadaan yang agak baik lah. Iya. Selamat minal aidin wal faizin. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin Pak Bupati. Ya, Pak Bupati, pelaksanaan PSBB masyarakat patuh mengikuti saran-saran dari pemerintah. Kami mendengar ada beberapa laporan terkait pelanggaran, bahkan ada sejumlah warga yang menganiaya pimpinan desa. Mereka melarang beribadah dan berjamaah di masa PSBB. Itu seperti apa Pak Bupati? Ya, jadi sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Buol kita sekarang ini sudah ditetapkan sebagai zona merah dengan diizinkannya kita melaksanakan PSBB. Hari ini kita telah melaksanakan PSBB tahap kedua. Tentu saja berkaitan dengan PSBB ini ada berbagai macam aturan yang harus dipatuhi oleh semua masyarakat kita, ya. Jadi ada perubahan pola kebiasaan dari masyarakat, misalnya sebagaimana yang diatur di PSBB itu. Apalagi kemudian berkaitan dengan salat Idul Fitri yang setahun sekali. Ini tentu saja tidak mudah merubah persepsi masyarakat dari kebiasaan melaksanakan salat Idul Fitri kemudian tidak melaksanakan. Namun secara umum hampir lebih dari 100 masjid dan musalla atau hampir 200 masjid dan musalla di tempat kami itu hanya ada 3 atau 5 masjid saja yang melaksanakan salat Idul Fitri. Kebetulan saja di salah satu yang melaksanakan salat Idul Fitri itulah insidennya terjadi. Insiden ini terjadi tidak pada saat salat atau pemerintah desa membubarkan masyarakat pada saat salat, tidak. Bahkan ketika masyarakat tetap melaksanakan salat, kepala desa kita menunggu dengan aparat dan begitu selesai baru kemudian diberi arahan. Nah, ketika terjadi dialog dan arahan itulah yang kemudian ada oknum-oknum yang sengaja memprovokasi sehingga kemudian terjadi apa yang kita telah saksikan secara bersama-sama. Iya, baik. Pak Bupati, kami turut prihatin mendengar itu, namun kabar gembira dalam beberapa waktu terakhir ini ada 18 orang yang sembuh begitu Pak Bupati. Kami turut bahagia mendengar kabar ini. Pak Bupati, apakah mereka sudah bisa kembali beraktivitas atau seperti bagaimana keadaan mereka sekarang saat ini Pak Bupati? Iya. Jadi alhamdulillah di tempat kami, meskipun kami tergolong termasuk daerah yang paling banyak terkonfirmasi positif 52, ada 4 orang dirawat di rumah sakit, tapi semuanya saudara-saudara kita ini dalam keadaan baik-baik saja semuanya. Mereka dalam keadaan baik semuanya. Dan alhamdulillah pada 2 kali hasil kita sudah menunjukkan tren penurunan. Sudah ada 18 orang dari warga kita yang terkonfirmasi positif itu dinyatakan sembuh. Mereka sudah kembali ke rumah masing-masing, Pak Bupati? Ya, mereka sudah kembali ke rumah masing-masing. Sesuai dengan protap yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, ketika mereka dilakukan pemeriksaan swab PCR selama 2 kali dan kemudian menunjukkan hasil negatif, maka mereka dinyatakan sembuh dan sudah bisa kembali ke rumah masing-masing. Ya, Pak Bupati,
Iya. Ya. Ya, Pak Bupati, kita ketahui bahwa Kabupaten Buol baru-baru ini memperpanjang masa PSBB. Dan bagaimanakah, apakah ada kekurangan pada saat PSBB yang pertama dan akan dilakukan pada PSBB kedua? Dan kita ketahui bahwa pemerintah dalam waktu dekat ini sudah akan mengeluarkan satu, yaitu new normal. Atau kita akan hidup normal tapi berdampingan dengan COVID-19. Melihat hal seperti ini, bagaimana penerapan PSBB dan new normal dari Kabupaten Buol sendiri? Ya, jadi begini, ada beberapa alasan kenapa PSBB kita ajukan. Ya. Yang pertama tentu saja angka kejadian yang terkonfirmasi positif cukup tinggi. Tetapi yang kedua yang paling penting adalah secara epidemiologi terbukti terjadinya transmisi lokal. Ya. Nah, oleh karena itu kita mengajukan PSBB. Nah, PSBB ini ketika kita ajukan pertama kali, seperti saya katakan di awal, merubah kebiasaan masyarakat itu tidak semudah yang kita katakan. Tentu melalui sosialisasi, pelan-pelan, kemudian peringatan, sampai kemudian penggunaan sanksi. Nah, kita pada tahap pertama memang masih ada beberapa masyarakat kita yang masih belum patuh, masih ada beberapa yang kena sanksi dan lain sebagainya. Tapi tren itu semakin menurun terus, dan kita masih berharap kita masih akan melaksanakan PSBB kedua. Harapan kita pada PSBB kedua ini sudah tidak ada lagi kasus baru. Dengan tidak adanya kasus baru lagi, kemudian namanya mereka-mereka yang sembuh juga semakin banyak dan mungkin akan sembuh semuanya. Sementara kasus baru tidak ada penambahan lagi. Itu harapan kita sebetulnya. Dan tren ke arah sana kelihatannya memang ada dari tracking atau pelacakan yang kami lakukan, kelihatan bahwa ada penurunan kasus dari mereka yang dilakukan pelacakan. Baik, Pak Bupati, terkait dengan kebijakan new normal ini di Kabupaten Buol, apa sudah ada sosialisasi begitu di lingkungan masyarakat, dan juga bagaimana tanggapan masyarakat tentang pelaksanaan kebijakan baru ini, new normal? Saya sendiri baru membacanya lewat media sosial, surat resmi ke saya belum ada. Tetapi kalaupun juga itu ingin diterapkan, kalaulah boleh, sebagai kepala daerah saya bermohon kepada pemerintah pusat, beri dulu kami kesempatan untuk betul-betul menuntaskan PSBB kami yang kedua. Karena PSBB kami yang kedua ini nanti selesai tanggal 10 Juni. Nah, harapan kita di tanggal 10 Juni itu kita sudah tidak ada lagi kasus baru dan wilayah Buol sudah masuk wilayah hijau kembali. Baik. Baik, Pak Bupati, bagaimana dengan PSBB yang kedua ini dengan kelengkapan setiap rumah sakit yang ada di Kabupaten Buol ataupun puskesmas seperti APD ataupun rapid test yang lainnya, itu apakah cukup tersedia di Kabupaten Buol? Ya. Untuk sementara ini kami apa yang berkaitan dengan rapid test itu kami cukup tersedia, masih cukup ada. Sasaran-sasaran yang akan kita tracking juga masih itu tetap berjalan. Puskesmas juga ikut membantu untuk melakukan tracking dalam bentuk pemeriksaan rapid test. Untuk sementara semuanya masih pada kondisi yang cukup tentu ya sekarang ini. Khusus APD-nya sendiri Pak seperti apa? Kalau APD juga kita masih cukup ada, tetapi kita sudah melakukan pemesanan dan kita juga sudah mengalokasikan anggaran untuk memesan bila mana diperlukan tambahan. Selain daripada itu, Bapak Gubernur Pak Loki Janggola beserta seluruh jajaran pemerintah provinsi juga banyak memberikan bantuan pada saya, baik itu dalam bentuk APD maupun dalam bentuk obat-obatan dan lain-lain sebagainya ke Kabupaten Buol. Kami mengucapkan terima kasih ke Pak Gubernur atas dukungan beliau. Baik, Pak Bupati, terkait dengan stigma negatif yang kemungkinan besar akan didapatkan oleh penderita atau yang positif COVID-19 yang sudah sembuh, adakah upaya khusus yang dilakukan oleh pemerintah Buol untuk kemudian mengantisipasi ini, Pak Bupati? Oh iya, jadi kita terus-menerus mensosialisasikan lewat berbagai media. Apakah itu secara langsung lewat
mobil secara mobile lewat mobil-mobil informasi kita maupun lewat himbauan-himbauan lewat media sosial dan sebagainya, bahwa yang namanya terpapar virus corona ini bukan sesuatu aib. Itu dulu yang pertama. Semua orang bisa kena. Yang kedua, bahwa virus corona ini bisa disembuhkan. Dan kalau dia sembuh sempurna. Makanya kepada mereka yang sudah dinyatakan sembuh, kami memberikan surat keterangan bahwa yang bersangkutan sudah sembuh, bahkan kita umumkan mereka-mereka ini sudah sembuh, dan kami jamin bahwa mereka ini tidak akan menularkan lagi kepada orang lain. Jadi itu upaya. Lalu pendampingan yang dilakukan Pak Bupati terkait mereka yang sudah sembuh, dinyatakan sembuh dari COVID-19 dan dipulangkan ke rumahnya masing-masing, ini seperti apa dari pemerintah? Tetap kami memantau, jadi petugas-petugas kesehatan kita yang ada di puskesmas tetap memantau dan melakukan kunjungan secara rutin kepada mereka, karena 14 hari ketika mereka dinyatakan sembuh itu masih berada dalam pengawasan kita, dan diupayakan mereka masih tetap melaksanakan karantina mandiri. Jadi pemantauan tetap kita lakukan. Gugus tugas kita sudah terbentuk dari kabupaten sampai ke tingkat desa. Demikian halnya juga dengan tenaga-tenaga kesehatan kita. Baik, terima kasih Pak Bupati sudah berbincang bersama dengan kami di Dialog TVRI Sulawesi Tengah mengenai PSBB yang diperpanjang ya untuk kedua kalinya di Kabupaten Bohol, dan kita berharap semoga pemerintah tetap kuat Pak ya untuk menjalani tugas-tugasnya, dan semoga juga setiap pasien yang terkonfirmasi positif di Kabupaten Bohol bisa secara tuntas 52 orang dinyatakan negatif. Terima kasih Pak Bupati. Insyaallah, terima kasih. Ya, tetap sehat Pak ya. Ya, sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.